Iya, aku WA sih. 3.30 gitu, siap-siap. Oke, untuk teman-teman jangan lupa rename ya seperti biasa, NIM dan nama kalian. Jadi terlihat di sini siapa saja untuk mahasiswanya. Ini kan juga gabung dengan Malang dan Bandung. Kampusnya perlu itu enggak? Boleh. Ntar saya chat dulu ya. Dosennya juga boleh, Pak. Kode dosen, nama dosen, ya. IKT di 18.32. Komplit. Ibu Azani mau tanya, untuk mau di open public atau di mute saja? Open public saja, Pak, nggak apa-apa. Ike. Ya. Ada PM ya. Oke, bentar ya. Aku lagi lagi siapin. Oh, oke, saya baca dulu PM. Itu urgent ya. Aku nggak ngerti. Pak Hadi bisa telepon WA aja nggak? Pak Hadi, telepon WA aja. Nanti aja habis rapat deh. Oke. Bu Jurike, atau boleh kasih akses hostnya ke saya, Bu? Ya, makasih, Bu. Makasih Pak Ari, pasti yang bikin. Belum sempat saya. Oke, bisa kita mulai saja, Bu Jurike. Jangan lupa untuk di record on cloud ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan Bu Jurike, dimulai saja. Sebentar lagi keselak ya.
Selamat sore, Bapak Ibu dosen. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir untuk briefing sore ini dengan para mahasiswa juga yang untuk briefing sore ini. Briefing ini kita khususkan antara dosen dan mahasiswa dengan penempatan. Saya izin share dulu. Jadi ini kita khususkan untuk mahasiswa dengan penempatan di Google Bangkit, penempatan yang di BINUS Esri, dan penempatan AWS. Ya, mungkin yang saya akan jelaskan dulu secara all untuk khusus ini untuk para mahasiswa. Jadi baik yang penempatan di Google Bangkit, BINUS Esri, dan AWS itu adalah semuanya tetap dengan track termasuk di dalam track internship. Jadi saat ini untuk School of Computer Science, untuk semua jurusan yang dalam School of Computer Science, kita tidak ada membuat kelas untuk alternatif. Jadi asumsinya adalah semua akan kita tempatkan dengan kondisi tiga tempat tersebut ya. Tetapi tentunya kalau untuk yang Google Bangkit sudah tutup, untuk Esri masih ada kemungkinan dibuka, dan terakhir untuk AWS juga sudah ditutup karena sudah penempatan. Nah, selanjutnya yang saya mau jelaskan adalah bagaimana pembuatan activity record-nya atau logbook-nya. Jadi baik 3 kelas ini walaupun modelnya training tidak seperti datang ke kantor ataupun mengerjakan proyek dari satu perusahaan. Nah, ini tetap sama untuk pengisian mulai dari learning plan. Para mahasiswa tolong perhatikan bahwa para mahasiswa tetap mengisi untuk learning plan-nya itu adalah waktunya adalah dari jam 9 sampai jam 5. Jadi, untuk para mahasiswa tetap melaksanakan program ini selama 1 minggu, mengerjakannya selama 40 jam dalam seminggu. Ya, dari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 5. Mengisinya seperti itu. Nah, contohnya kayak di Google Bangkit, tidak tiap hari ada kelasnya, maksudnya face to face ataupun ada presentasi. Tetap para mahasiswa harus mengerjakan tugasnya secara mandiri atau belajar mandiri. Ya, nanti kegiatannya seperti itu tetap ditulis. Jadi umpamanya belajar mandiri dengan topik sebagai berikut. Sama juga untuk penempatan dan dengan kelas AWS. Nah, kelas AWS sama juga, kalau tidak face to face dengan dosennya, mahasiswa menuliskan dia belajar juga mandiri dengan topik seperti apa. Jadi untuk AWS sudah terbagi ada beberapa, untuk Google Bangkit tentunya ada 3 kelas besar ya, mulai dari cloud, mobile, dan saya lupa lagi satu topiknya. Mungkin kalau ada dosen Google Bangkit boleh machine learning bukan? Oh, machine learning. Machine learning, cloud, dan apa tadi? Cloud dan mobile ya, seperti itu. Iya, Bu. Nah, jadi tetap merujuk kepada topik besarnya, tetapi kegiatannya perhariannya itu tetap ditulis ya. Kalau tidak ketemu, jadi udah tidak face to face dengan dosen ataupun dengan pengajar dari Google Bangkit. Nah, selanjutnya termasuk juga ketika kalian mengerjakan sudah inline dengan proyeknya. Jadi sudah tidak terima pengajaran, tetapi juga nanti habis itu kan untuk Google Bangkit ada proyek yang harus dia submit. Nah, itu juga jangan lupa menuliskannya kegiatannya walaupun secara mandiri. Nah, tetap semua program ini kita mengenal kalau untuk Google Bangkit itu tetap 6 bulan. Jadi walaupun sudah selesai dalam arti Google Bangkit sudah selesai memberikan training, sudah selesai memberikan pengajaran,
tetap kita akan berakhir di kurang lebih tanggal 31 Agustus. Mahasiswa juga harus ingat untuk Google Bangkit, mahasiswa juga tetap harus mengambil sertifikasi ya, karena kalian sudah pasti kan akan dapat voucher ya dari Bangkit. Jangan lupa itu dipergunakan supaya itu mengenhance juga kalian untuk melakukan menyelesaikan training yang sudah dilakukan bersama dengan Google Bangkit. Nah, untuk AWS itu sendiri juga sama. Sudah dirancang untuk face to face dengan dosen ada di waktu-waktu tertentu, dan juga biasanya meeting face to face-nya itu sekitar 100 sampai 120 menit. Nah, jika tidak face to face, Anda diwajibkan belajar sendiri. Ingat, hasil akhirnya sangat menentukan jika kalian rajin ya untuk belajar juga secara mandiri. Oke, nah khusus untuk Esri nanti ada penjelasan lebih khusus dari proyek-proyek yang akan dikerjakan. Mungkin sedikit itu dulu. Selanjutnya saya buka pertanyaan. Jika mungkin ada mahasiswa yang masih bingung, baik mahasiswa maupun dosen yang ingin bertanya, silakan. Bisa raise hand ataupun boleh langsung menyalakan mic-nya, hanya udah dipersilakan oleh Bu Ajani. Permisi Bu. Ya, silakan. Untuk yang Google Bangkit ini kan kita ada faculty supervisor sama supervisor di kampus kita kan Bu? Iya. Jadi kalau misalnya faculty supervisor saya itu Bu Azani, tapi di kampus Merdeka dapatnya Bu Santi. Itu saya komunikasinya ke Bu Santi atau Bu Azani. Nah, untuk site supervisor itu semua nanti akan di-assign oleh Pak Yosa. Pak Yosa akan meng-assign site supervisor itu dari memang dari Google Bangkit. Karena site supervisor itu adalah bukan dosen dari Bangkitnya sendiri, seperti itu. Nah, saat ini jika memang masih ke-assign para dosen tersebut, nanti mungkin diabaikan saja, karena prinsipnya kalian tetap memakai aplikasi yang sudah disampaikan pada saat pre-departure program yang disampaikan, menggunakan membuat learning plan lewat dari aplikasi tersebut. Apakah menjawab? Yang bertanya siapa ya? Patrick Bu. Oke, Patrick menjawab. Itu yang tadi udah dijawab. Terus kalau masalah di website internship enrichment business itu, kalau masih awaiting, gimana ya Bu? Iya, nah itu awaiting karena memang site supervisor-nya belum di-assign. Nanti saya juga akan meminta atau kalian juga bisa menyampaikan ke Pak Yosa untuk segera meng-assign site supervisor buat kalian. Karena kalau sudah di-assign, otomatis itu akan berubah statusnya dan proses selanjutnya itu bisa dilaksanakan. Maksudnya ketika sudah di-assign site supervisor, kalian sudah bisa mendapat create untuk learning plan. Nanti juga terakhir malah kalian sudah bisa mengisi logbook di dalam aplikasi tersebut. Oke Bu, terima kasih. Ya, baik. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand. Bu, saya mau tanya Bu. Saya cara lihat raise hand-nya kelihatan di mana sih, Jan? Di ini. Oke, di sini. Berarti ini siapa? Daryl ya? Iya, Daryl Bu. Oke, silakan. Nah, saya mau nanya yang mengenai logbook dari kampus Merdekanya sendiri itu untuk yang Bangkit, kan dia bilang kan masih dapat format dari dosen pembimbing. Terus kata Ibu kan, kata Bu Jani kan, Bu Azani kan lagi nunggu dari pihak Bangkitnya ya? Jadi gini, perhatikan kalau untuk Bangkit mungkin akan ada dua kondisi. Ya, untuk Bangkit akan ada dua kondisi. Ada memang karena
kita pakai Kampus Merdeka, website Kampus Merdeka yang memang relate-nya ke Dikti. Nah, kayaknya Dikti juga minta pelaporan sendiri untuk hal tersebut. Nah, kita kalau kalian mau pakai yang sudah dari BINUS, di mana kita kita juga ada activity di mana setiap hari kalian harus clock in, clock out dan menjelaskan deskripsinya di situ. Nah, jika memang bisa dipindahkan yang udah kita punya ke Dikti, boleh silakan. Kecuali memang ada permintaan khusus dari Kampus Merdeka, dari Google Bangkit itu sendiri, minta harus beda gitu ya. Berarti kalian juga harus mengikuti dua hal tersebut. Tapi kalau boleh disamakan, ya berarti samakan saja. Jadi tidak terlalu merepotkan untuk pengisiannya. Setahu saya gini sih Bu, soalnya dia yang peserta lain dari universitas lain itu mereka udah pada ngisi sesuai dari format dosen pembimbing masing-masing. Jadi bukan dari diktinya sendiri. Oke. Nah, berarti kita pakai BINUS Maya. Pakai yang ada di itu. Seperti itu. Jadi jadi gini, kalau kita tidak, dosennya tidak berkreasi sendiri di sini. Jadi kita kan sama semua. Jadi pedomannya adalah logbook yang ada di dalam BINUS Maya tersebut. Jadi makanya sedangkan untuk sampai ke logbook tadi adalah kalian memang harus buat learning plan dulu, ke assign site supervisor buat learning plan. Sudah beres itu baru logbooknya bisa kebuka. Nah, saat ini catat dulu manual, karena untuk semua ya, ini bukan hanya untuk Bangkit, tapi yang untuk yang lain-lainnya, itu semua yang hadir di sini. Jadi untuk para mahasiswa, karena memang belum punya akses untuk logbook, dicatat dulu manual, di mana biasanya yang kalian harus catat, clock in, clock out-nya. Jadi jam berapa kalian mulai kegiatan, dari jam berapa sampai jam berapa, terus apa kegiatan hari itu, dan menjelaskan deskripsinya. Contohnya umpamanya hari ini kalian masuk jam 9, terus habis itu selesai umpamanya jam 3 atau jam 5. Nah, hari ini kegiatannya apa? Umpamanya pembahasan tentang topik A. Nah, terus tulis deskripsinya. Dari topik A itu apa saja yang dibahas, mungkin mengerjakan tugas, ada lecturing, ataupun ada presentasi. Nah, seperti itu. Jadi kolomnya seperti itu ya, clock in, clock out, terus tugasnya apa dan deskripsinya apa. Jadi sama untuk BINUS semua seperti itu sebenarnya. Ada lagi kalau misalnya kita ada kelas nih hari Minggu, karena saya di minggu pertama ada kelas, itu apa nanti di logbook BINUSnya kita juga harus ngisi? Atau bisa pindahin aja harinya? Saya belum lihat apakah di blog atau tidak. Jadi ya di blog atau tidak. Kalau dibuka, ditulis aja. Kalau dibuka ya memang, kalau memang kegiatannya hari Minggu, dibuka, ditulis aja. Apakah nanti sistemnya itu hari libur dia langsung ke blog off? Nah itu saya sendiri belum lihat. Ya, nanti kalau dia tulisnya sudah otomatis oleh sistem ditulis off. Nah, Anda boleh melaporkan di hari berikutnya. Anda boleh melaporkan kegiatannya supaya kan dosen pembimbing Anda juga baca bahwa kalian ada kegiatan di hari Minggu. Nah, itu dituliskan aja di hari berikutnya kegiatannya. Jadi nanti tinggal kan ada deskripsi, nanti dikasih keterangan seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Ya. Oke, next-nya Bu Aja nih boleh tolong pilih. Saya nggak kelihatan. Sebentar, Bu. Yang raise hand, bisa dipersilakan yang mana? Christopher. Ya, Bu. Ya, silakan Christopher. Halo Bu, saya mau nanya Bu. Ini kalau misalkan kita kan belum dapat pembimbingnya gitu. Nah, itu nanti kalau misalkan udah dapat, nanti kontaknya gimana ya Bu? Dari email atau nanti ada pakai perangkat lain Bu? Pembimbing ini semua saya sudah assign. Jadi pembimbing semua kalian yang sudah daftar, sudah isi pemilihan track semua, itu saya semua sudah assign. Mungkin yang terjadi memang belum muncul di kalian.
jika memang kalian masih ada masalah keuangan. Ya, jika kalian belum enroll, di mana kalau kalian belum enroll untuk pembayarannya, kemungkinan dosen pembimbingnya nggak akan muncul. Karena kalau dari saya sendiri, semua yang waktu awal sudah pilih tracknya, itu saya sudah assign dosen-dosennya siapa. Bu, ini maksudnya enroll itu yang beda ya sama yang ditagih sama BINUS Maya itu, Bu? Oh bukan, ini yang ke SSC. Apakah kalian masih karena kalau masih belum melakukan pelunasan, makanya otomatis memang belum akan kebuka di BINUS Maya. Gitu. Oh, tapi saya udah bayar sih, Bu. Kamu nanti mungkin PM nanti aja. Nanti iya. coba saya cek. Iya, boleh PM okay. nama dan itu nanti biar bisa tahu siapa. Di chat aja nama dan namanya ya. Terus kasih tahu. Di chat ke PM ke siapa, Bu? Ke saya. Oh, oke. Oke, Bu. Siap. Dan masalahnya apa ya? Iya. Next-nya Bu aja. Lanjut Michael. Ya Bu, ya selamat sore Bu. Ya, jadi saya mau tanya Bu, untuk beberapa mahasiswa yang belum ditentukan dia masuk AWS atau Google itu kita harus apa nih Bu? Apakah kita harus daftar atau seperti apa ya Bu ya? Karena keterangannya mungkin di BINUS Maya itu kita nggak ada kayak tulisan AWS atau Google kayak gimana pun gitu, cuman kayak posisinya aja gitu Bu. Iya, Michael. Terima kasih Bu. Ya, jadi kalau untuk yang AWS dan Google udah close ya. Jadi yang masih terbuka sekarang ini adalah BINUS dan Esri. Jadi Anda otomatis akan ditempatkan di situ. Oke, berarti udah langsung otomatis ya Bu ya. Betul. Dan emang berarti sekarang kalau yang untuk BINUS dan Esri kita tinggal tunggu dari penempatan site supervisor-nya ya Bu ya? Bukan, penempatan dosennya sudah ada, site supervisor-nya juga nanti akan menyusul, tetapi ini kalian akan menunggu penjelasan dari Esri, kira-kira nanti kan minggu depan kita akan ada training, baik untuk mahasiswa dan dosen, termasuk juga nanti untuk penentuan proyek apa yang akan kamu kerjakan selama 2 semester ke depan. Oke, baik Bu. Kalau gitu udah jelas Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selanjutnya Pasya. Iya, selamat sore Bu. Iya. Saya mau nanya, ini kan saya buka enrichment apps ya. Terus di sini saya disuruh untuk mengupdate profil saya. Nah itu pas saya pencet, saya disuruh ngisi kayak nama Facebook, LinkedIn lagi, terus portofolio sama skill-skillnya harus dimasukin lagi. Nah itu kan sebelumnya pas awal-awal milih track ini udah diisi Bu. Itu dibiarin aja apa disubmit ulang semuanya Bu? Nah, kalau untuk kendala aplikasi, kebetulan kendala aplikasi bukan di saya. Jadi nanti mungkin bisa ditanyakan langsung dengan internship center. Nanti kalau mau sisi ke saya dan Bu Ajani boleh silakan. Karena kalau untuk kendala aplikasi, mohon maaf itu bukan di saya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya baik, sama-sama. Baik, selanjutnya Rinaldi. Rinaldi silakan. Rinaldi jadi bertanya atau tidak? Rinaldi. Oke, tidak jadi bertanya. Saya akan bacakan dulu sambil menunggu yang lain. Saya bacakan dulu yang ada di chat ya Bapak Ibu. Oke, Michael Liok, Anda mungkin akan masuk ke Esri kali ya, gitu ya. Jadi saya pertegas lagi, untuk Google Bangkit dan AWS itu sudah tidak ada pembukaan untuk Anda ke situ. Jadi jika saat ini
posisi Anda dibilang belum penempatan ataupun dibilang alternatif, nanti itu adalah Anda akan kita penempatannya dengan BINUS Esri, ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan menjawab semuanya yang bertanya di sini. Oke. Untuk siapa? Oh, Rinaldi. Oke, Rinaldi termasuk juga proyek khusus yang ada dengan BINUS Esri dan BINUS Center. Nah, itu otomatis ikut saja. Memang jika dapat email atau telepon untuk mengerjakan asesmennya, silakan dilakukan. Oke. Oke, nah ini ada yang bertanya bagaimana cara mengakses logbook. Logbook itu bisa terakses jika sudah ada penempatan pertama. Sesudah ada penempatan berarti sesudah itu ada di assign dosen pembimbingnya dan site supervisor. Baru kalian buat learning plan, ikutin alur untuk pembuatan learning plan. Baru sesudah itu akan terbuka logbooknya. Jadi makanya pastikan kalian pantau terus untuk penggunaan aplikasinya, pantau terus juga emailnya, supaya kalian juga mengikuti prosesnya alur yang harus dilaksanakan sebelum kalian kebuka logbooknya. Oke, mungkin sudah terjawab. Oke. Ini ada yang bertanya, ini siapa ya? Yang bertanya, site belum termap dan masih belum termap. Ini mungkin boleh ditanya langsung, saya agak kurang ngerti pertanyaannya ketika di chat sini. Okay. Ya itu tadi saya menjawab lagi yang ketika ada kegiatan kalian di Sabtu dan Minggu, silakan Anda tulis di hari berikutnya dengan dikasih catatan bahwa kegiatan ini dilakukan pada saat hari Sabtu dan Minggu. Ya memang, soalnya kalau untuk yang Google, memang ada sedikit perbedaan waktu ya, dan mungkin juga karena rata-rata kalau untuk Google Bangkit itu adalah praktisi dan juga mungkin dari luar negeri. Nah, memang harap dimaklumi jika ada perbedaan waktu seperti itu. Nah, jika ada kegiatan yang kalian dilakukan, seperti tadi kan saya bilang, lakukan kegiatan Senin sampai Jumat. Nah, tapi jika ada yang kalian lakukan Sabtu atau Minggu, kalian boleh menukar harinya. Ya, menukar harinya. Oke, saya rasa udah kejawab semua. Jika tidak ada, boleh Anda angkat tangan juga untuk bertanya. Silakan untuk raise hand. Saya lihat ada yang raise hand. Saya cek dulu. Ini Vincent. Silakan Vincent. Halo, selamat siang Bu Jurika. Ya, selamat siang Vincent. Saya dari yang ikut Google Bangkit dan saya ingin menanyakan untuk pengisian di website Kampus Merdeka itu resmi saya kebetulan Ibu Jurika sendiri dan fakultas supervisor di logbook untuk BINUS itu MSR itu Ibu Jacqueline itu beda lagi supervisornya yang betul mana ya? Jadi gini, kalau untuk Google Bangkit seperti tadi yang saya bilang, ada terjadi perbedaan untuk daftar anaknya ya. Jadi gini, kalau untuk site supervisor itu akan ditentukan oleh Pak Yosa. Jadi dari Google Bangkit yang akan menentukan site supervisornya. Dia yang akan assign siapa site supervisornya lewat nanti dengan aplikasi yang ada di BINUS Maya. Terus nanti kalau ada yang di Kampus Merdeka, itu untuk saat ini Anda abaikan saja. Anda abaikan saja yang ada di Kampus Merdeka. Saya rasa menjawab ya Vincent. Baik Bu, ya saya abaikan aja Bu. Ya, tetapi yang Anda harus perhatikan adalah
tolong untuk cepat membuat learning plan, mengikuti alur pembuatan learning plan yang ada di dalam Binus Maya. Oke. Baik, Mas Bu. Ya. Oke, terima kasih. Masih ada yang raise hand. Ini Muhammad. Bu. Muhammad Rafli. Silakan Muhammad Rafli. Sore Bu. Iya. Ini saya maaf juga agak telat masuk jadi agak ketinggal tadi. Saya masih nggak ngerti di urusan logbook ini Bu. Ini yang kampus kan nanti dari Binus ada logbook sendiri kan, terus kampus Merdeka ada logbook sendiri. Ini seandainya misalnya dari Binus Mayanya udah bisa diakses logbooknya, ini yang kampus Merdeka tetap diisi juga logbooknya atau gimana Bu? Iya, tetap diisi karena memang diminta oleh kampus Merdekanya. Oh, berarti isi dua-duanya gitu ya kalau misalnya Iya, betul. Iya. Makasih Bu. Iya. Oke, selanjutnya Frandiko. Kita tanya jawab dulu ya Bapak Ibu dosen sambil menunggu dari Esri ya untuk waktu berbicara. Ya, silakan. Ya, selamat siang Bu. Saya mau nanya dong, kan pas saya buka internship program yang ada di BIMAI itu, sorry Bu, suara saya jelas nggak? Salah di saya Ya, ada kedengeran, saya kedengeran. Kan waktu itu disuruh update profile ya. Pas sudah saya update profile itu munculnya cuma yang itu kayak site supervisor itu pada not yet map, terus sama nggak ada choose track ya Bu. Dia cuma view profile itu, go to internet app sama awaiting. Terima kasih. Nah, Frandiko, mungkin karena untuk kalau kendala aplikasi, saya sendiri juga mungkin tidak bisa menjawab. Jika ada kendala aplikasi seperti itu, kamu bisa email ke Internship Center, nanti kalian boleh sisi ke saya dan ke Bu Ajani. Jika ada kendala. Jadi berarti ada perubahan ketika di awal dan ketika justru disuruh update ada yang hilang kan? Atau begitu Kak? Iya. Oke. Ya udah nanti hal tersebut kamu bisa jelaskan ke Internship Center supaya mereka juga bisa mencari di mana apa yang harus diperbaiki. Oke, terima kasih Bu. Iya. Tahu kan ya emailnya ya? Iya Bu. Baik. Terima kasih Frandiko. Selanjutnya dengan Kevin, silakan. Selamat sore Bu. Sore. Ini saya mau bertanya. Ini kan saya kan daftarnya kan program alternatif. Nah, terus kan saya lihat teman saya kan posisinya itu kan program alternatif internship genap 2021. Punya saya kok tulisannya DT ya Bu? Digital Transformation itu maksudnya apa ya Bu? Oke. Nah, kamu jadi untuk alternatif, jadi kita tidak ada sebenarnya, bukan tidak ada. Jadi untuk alternatif, kita sudah siapkan program-programnya sendiri masing-masing. Nah, berarti ketika Anda ada DT, itu Anda sudah disiapkan untuk mengikuti program Digital Transformation. Ya, nanti ada juga proyek yang akan Anda kerjakan. Nanti tunggu saja panggilan karena tidak jadi briefing ya untuk mahasiswa besok ya Jan. Besok hanya dosennya saja Bu. Jadi nanti koordinasi. Berarti akan koordinasi dengan dosennya langsung. Oh oke. Nah berarti nanti akan koordinasi langsung oleh dosen pembimbing, ya dosen pembimbing yang akan koordinasi dengan mahasiswa. Nanti kita infokan juga via email ya untuk teman-teman yang belum terlihat dosennya siapa, ya. Nah, pembimbingnya, kemudian masuknya track apa. Oh, oke Bu. Terima kasih Bu. Ya. Dijawab ya Kevin. Oke, Bu aja nih, Bu Nadira udah ada belum? Belum ya? Udah ada. Bu Nadira udah bisa bicara? Ya, sudah ada Bu.
Oh, baik. Oke, selanjutnya nanti jika masih ada pertanyaan mungkin ditahan dulu teman-teman. Selanjutnya adalah penjelasan bagi mahasiswa dan para dosen yang akan membimbing dan juga atau para mahasiswa yang akan mengikuti program BINUS dan ESRI. Bagi para mahasiswa yang sudah terdaftar di AWS dan Google, boleh tetap stay. Nanti mungkin juga masih ada pertanyaan, disiapkan saja dulu. Ini kita mengikuti dulu penjelasan dari Ibu Nadira. Silakan Bu Nadira. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya terdengar dengan jelas? Kedengaran, Bu? Ya, terdengar, Bu. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan ya. Perkenalkan, saya Nadira dari ESRI Indonesia. Sorry, ini sepertinya ada yang gemak ya. Boleh bantu untuk mute sebentar. Ya, oke. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi kalau di ESRI Indonesia, karena kita supaya selalu semangat. Terima kasih atas waktu yang diberikan gitu ya. Mohon maaf kamera saya lagi ada bermasalah, jadi mungkin saya tidak usah pakai kamera. Dan di sini seperti yang diinformasikan oleh Bu Yurike, saya akan menjelaskan sedikit overview dari ESRI Indonesia dan teknologi apa sih yang kita kembangkan gitu ya di ESRI, supaya nanti ketika teman-teman ataupun nanti dosen yang akan membimbing dengan BINUS, antara BINUS dan ESRI, bisa mengerti lebih lanjut apa saja sih proyek yang akan dikerjakan, seperti itu. Oke, baik. Di sini pertama saya ingin menjelaskan, memperkenalkan terlebih dahulu mengenai ESRI. Jadi di sini ESRI merupakan sebuah perusahaan teknologi pemetaan yang berbasis di Redlands, California di US, yang sudah berdiri sejak tahun 1969. Seperti itu. Dan di sini ini presiden kami Jack Benjamin, dan teknologi yang kami kembangkan dinamakan dengan ArcGIS, sebuah sistem teknologi pemetaan di mana kita bisa mengetahui arti dari data yang kita miliki dengan menggunakan pemetaan. Nah, di sini kita percaya bahwa kita bisa melakukan banyak hal dengan menggunakan geografi terapan. Dan di sini kita tidak hanya fokus untuk professional services, namun juga kami concern dengan R&D. Mungkin ini saya percepat aja. Nah, di sini ESRI kita menciptakan sebuah produk pemetaan dan analisa spasial yang powerful di dunia gitu ya. Kita leading company untuk teknologi pemetaan, dan kita memiliki beberapa banyak kantor cabang, salah satunya adalah di ESRI Indonesia sebagai salah satu local distributor untuk ESRI untuk Indonesia dan Timor Leste. Oke ya, tadi yang nanya Hendry ya. Ya. Oke. Maaf, ini saya lanjutkan ya. Iya, sudah. Oke, baik. Ya. Nah, kemudian di sini software kami sudah digunakan oleh lebih dari 90 Fortune 100 companies dan half dari Fortune 500 companies, dan juga sudah digunakan lebih dari 350.000 organisasi di dunia gitu ya. Dan di sini bisnis dan market kita dengan menggunakan teknologi pemetaan itu sangatlah beragam. Mungkin kalau teman-teman masih awam gitu, ataupun rekan-rekan di sini masih awam di bidang pemetaan, mungkin di sini melihat peta hanya untuk memetakan misalnya pertanian ataupun misalnya sumber daya alam saja. Tapi sebenarnya kita industrinya sangatlah banyak gitu ya, proyek-proyek yang bisa dikerjakan tuh sangatlah banyak, dari yang tadi natural resources, forestry, mining, water, renewables energy, kemudian ke utilities seperti telecommunications, water, yang terlihat hingga yang tidak terlihat, hingga ke ranah bisnis seperti itu, dari retail, manufacturing, banking, real estate, insurance, dan lain sebagainya. Ya, ini seperti yang saya jelaskan, sudah lebih dari 350.000 organisasi di seluruh dunia sudah menggunakan teknologi kami.
Sedangkan kalau di Indonesia sendiri kita sudah melayani lebih dari 2.200 organisasi di Indonesia yang di sini Bapak Ibu teman-teman bisa lihat bahwa industrinya sangatlah beragam gitu ya, company ataupun organisasinya sangatlah beragam, bukan hanya tadi dari natural resources, namun juga ada retail, banking, bidang komersial, real estate, dan lain sebagainya, dan kementerian lembaga di seluruh Indonesia juga sudah banyak yang menggunakan teknologi kami. Nah, ini sedikit overview bagaimana pemetaan itu sangatlah penting gitu ya. Kita mengetahui bahwa saat ini banyak permasalahan di dunia, bukan hanya permasalahan dari kebencanaan, namun juga ketidakstabilan sosial, apalagi ditambah dengan adanya pandemi seperti itu. Jadi pastinya untuk mengadres tantangan-tantangan ini tuh sangatlah challenging gitu. Nah, di sini unsur lokasi itu sangatlah penting karena lebih dari 80% aspek kehidupan pastinya terkait dengan lokasi. Seperti yang paling dasar di sini, misalnya teman-teman membutuhkan makanan gitu ya, beli ke ojek online gitu, itu kan juga menggunakan peta seperti itu. Untuk kita menitikan lokasi kita di mana, kemudian dari supirnya mereka mengetahui lokasi kita dan lokasi restoran seperti itu. Jadi itu salah satu hal yang menunjukkan pentingnya lokasi gitu untuk melakukan sebuah analisa untuk memberikan dan menjawab tantangan-tantangan yang ada di dunia. Nah, di sini dengan menggunakan peta kita bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Ini contohnya ada sebuah data gitu ya. Kalau misalnya kita lihat datanya berantakan gitu, apa sih artinya? Tapi ketika kita membuat visualisasi dengan menggunakan peta, kita bisa melihat sebuah pola, bagaimana sih distribusinya, seperti itu. Ini contohnya dalam bentuk heat map, peta panas. Kita bisa lihat, oh paling panas itu di mana aja sih? Berarti itu adalah daerah-daerah yang perlu kita prioritaskan. Itu yang merupakan pokok permasalahannya. Kita juga bisa lihat dengan visualisasi lain. Ini contohnya dengan visualisasi pemetaan yang berbeda gitu ya. Kita bisa melihat tingkatan permasalahannya dari yang paling parah dengan menggunakan pewarnaan yang berbeda dengan gradasi gitu ya. Ini yang merah padam berarti itu yang paling parah, kemudian makin ke sampai warna putih itu berarti yang tidak bermasalah gitu. Jadi kita bisa prioritaskan di mana sih yang paling parah itu berada. Nah, di sini dengan menggunakan visualisasi saja kita bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat gitu dari data-data yang kita miliki. Kemudian kita bisa tambahkan dengan data-data lainnya. Ini contohnya sebelumnya kita tambahkan dengan data misalnya lokasi sekolah, apakah ada hubungannya. Ini permasalahannya contohnya data kecelakaan orang-orang yang mengalami kecelakaan dengan sekolah yang ada. Kemudian kita juga bisa tambahkan juga dengan data lain, contohnya ini data populasi. Apakah ada hubungannya kecelakaan yang terjadi dengan populasi yang ada di sana? Seperti itu. Jadi di sini sistem pemetaan kami dinamakan dengan GIS, yaitu Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografis. Dan di sini dengan menggunakan GIS kita bisa mengorganisir ilmu geografi di dunia, gitu ya. Kita bisa menceritakan hasilnya tadi dari visualisasi, kemudian kita bisa analisa gitu ya, bagaimana menjawab pertanyaan, bagaimana memecahkan sebuah permasalahan, kemudian kita bisa share kepada masyarakat luas dengan menggunakan report ataupun menggunakan dashboard seperti kalau Bapak Ibu teman-teman tahu dashboard COVID-19 yang dibuat oleh Johns Hopkins University ataupun BNPB ataupun BIG, sekarang sangat banyak dashboardnya itu menggunakan platform atau sistem kami. Nah, di sini GIS memberikan end-to-end solution gitu ya, dari measurement, dari pengambilan data lapangan, itu kita bisa menggunakan data sekunder ataupun data primer, kemudian kita bisa visualisasi seperti tadi, lalu kita bisa melakukan analisa dan perencanaan gitu untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, di sini ArcGIS mensupport 3 fundamental system, yaitu system of record, bagaimana kita bisa menyimpan data-data yang kita miliki gitu ya. Kemudian kita bisa menganalisa menggunakan system of insight, dan kita bisa share kepada stakeholders ataupun misalnya ke masyarakat luas melalui sistem of engagement. Dan di sini ArcGIS merupakan sebuah sistem yang cerdas di mana sebenarnya ketika kita membuat aplikasi itu tidak perlu
menggunakan coding gitu ya. Dan di sini Geo-enabled system sudah mentransformasi bagaimana kita bekerja gitu, dari misalnya perencanaan kota, kemudian manajemen bencana alam, hingga ke bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah bisnis seperti itu. Dan organisasi di seluruh dunia ataupun Indonesia sudah menggunakan GIS, bukan hanya dari swasta namun juga dari pemerintahan. Nah, di sini kapabilitas GIS pun juga bisa di-embed dengan teknologi lain. Contohnya misalnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman biasa menggunakan IBM, kemudian Autodesk misalnya, SAP, Salesforce, Adobe, dan lain sebagainya, semuanya bisa dikoneksikan. Karena di sini sistem kita bisa mengintegrasi seluruh tipe dan format data dari data-data yang memang biasa digunakan untuk meta, yaitu vektor dan data citra atau data imagery, namun juga data-data lain seperti data tabular, data Excel gitu ya, kemudian data PDF, tidak terstruktur, data BIM, data IoT, multidimensional data, dan big data. Kemudian di sini kita bisa membuat aplikasi-aplikasi gitu, berbasiskan web ataupun berbasiskan mobile, dan sebenarnya tidak perlu ada bahasa programming yang teman-teman perlu ketahui, karena biasanya membuat aplikasi menggunakan sistem kita itu tanpa coding sama sekali. Tapi pastinya di sini karena teman-teman Bapak Ibu sekalian banyak yang dari computer science gitu ya, kita bisa membuat customnya gitu. Jadi nggak akan sesuai template. Nah, di sini memang di sini ArcGIS kita bisa mengintegrasi berbagai macam inovasi dari sisi data measurement-nya, misalnya kita ambil dari sensors atau IoT gitu ya. Kemudian data komputasinya, misalnya kita ingin integrasi dengan artificial intelligence dan machine learning hingga keilmuannya gitu. Dari science-nya. Contohnya adalah kita bisa membuat analisa spasio-temporal. Nah, di sini ArcGIS merupakan sebuah open platform yang dimana Bapak Ibu sekalian, teman-teman bisa melakukan custom, karena di sini kita bisa integrasi dengan banyaknya open science gitu, open library di luar sana seperti R, Python, TensorFlow, JavaScript, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa contoh hasil analisa ataupun karya-karya yang ada di dunia gitu ya. Ini contoh di sisi urban planning, bagaimana kita bisa membuat sebuah perencanaan kota gitu ya, tidak hanya dalam bentuk 2 dimensi, namun juga dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian contohnya ini di ranah engineering, di sini kita bisa melakukan manajemen aset, kemudian kita bisa juga melakukan bantuan operasi gitu, misalnya kita membuat inspeksi jalan yang ada di jalan tol misalnya, ataupun jalan raya biasa, kemudian kita bisa membuat planning dari infrastruktur, dan kemudian kita bisa share kepada stakeholders, misalnya berapa banyak data yang sudah kita inspeksi, atau berapa banyak misalnya jalan yang rusak misalnya. Kemudian ini contoh dari business analysis dan economic development, dengan menggunakan teknologi peta kita bisa mengembangkan bisnis gitu ya. Contohnya kita bisa mengetahui di mana sih lokasi yang tepat untuk membuka kantor cabang baru berdasarkan aspek sosioekonomi yang ada di lokasi tersebut. Misalnya di sini kita bisa melakukan site selection. Kemudian misalnya kita ingin merespon adanya COVID-19 gitu ya, kita bisa membantu memulihkan ekonomi dengan misalnya di sini Open for Business ada aplikasi di Scottsdale, jadi kita bisa menceritakan di mana sih UMKM yang open untuk dikunjungi, dan mungkin bisa kita bantu supaya bisa membantu pemulihan ekonomi. Kemudian di sini di ranah statistika juga, di sini sangatlah beragam gitu ya dari statistika. Misalnya di sini kita bisa memetakan berapa banyak orang yang melakukan voting gitu, pemilu misalnya.
Kemudian di sini juga kita bisa memetakan di mana saja daerah yang misalnya memiliki kebutuhan karena kemiskinan misalnya, ataupun yang unemployment misalnya. Jadi kita bisa memetakan data-data yang awalnya tabular misalnya dalam bentuk peta. Jadi kita bisa melihat polanya dan mana saja sih yang misalnya perlu bantuan. Nah, ini contoh lagi di sisi public health. Misalnya di sini tadi kita bisa memetakan dari kemiskinan, dan mungkin karena adanya pandemi kita bisa melihat di mana sih orang-orang yang paling membutuhkan bantuan misalnya. Dan kemudian kita bisa alokasikan bantuan tersebut menggunakan peta. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman bingung gitu ya, di mana sih data-data lokasi, data-data berbasis lokasi, data spasial itu bisa didapatkan. Nah, kalau Esri sendiri kita merupakan perusahaan teknologi, jadi bukan perusahaan data gitu ya, tapi kita mengerti permasalahan tersebut. Nah, ini ada namanya ArcGIS Living Atlas, di mana Bapak Ibu sekalian, teman-teman bisa mengambil data-data yang dibutuhkan berbasis yang berskala seluruh dunia gitu ya. Karena di sini ArcGIS Living Atlas kita sudah bekerja sama dengan berbagai macam partner-partner data, seperti contohnya OpenStreetMap, kemudian NOAA gitu, NASA dan lain sebagainya. Kita bisa mengambil data-data mereka seperti data-data transportasi, data lingkungan, data hidrografi, data demografi dan lain sebagainya. Dan di situ bisa kita langsung koneksikan dengan peta yang akan kita buat. Sedangkan kalau di sisi Indonesia sendiri, misalnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman ingin membuat proyek berbasis Indonesia gitu ya, itu nggak masalah kalau tadi dunia skalanya. Nah, ini kalau di Indonesia berbagai macam kementerian lembaga sudah kerjasama dengan Esri Indonesia, jadi kita bisa mengambil atau menarik data-data mereka menggunakan REST services yang memang bisa dibuka, jadi bukan yang ilegal gitu. Nah, sedikit mengenai kerjasama antara BINUS dan Esri Indonesia ya, bagaimana hubungannya gitu. Kita sudah ada MOU Grand License sejak lama gitu antara BINUS dan Esri Indonesia. Jadi sedikit info saja, kalau misalnya rekan-rekan Bapak Ibu sekalian belum tahu, teman-teman bisa merequest gitu license yang dibutuhkan, license ArcGIS misalnya dari sisi desktop kita ataupun cloud-based system kita. Nah, ini sedikit info juga, Pak Edi Irwansyah, salah satu dosen BINUS, juga sudah menerima award gitu ya dari Esri Indonesia sebagai salah satu kontributor terbaik lah, dosen terbaik gitu yang sudah memberikan banyak dampak kepada masyarakat. Dan ada juga ya orang Esri Indonesia yang menjadi dosen di BINUS, Mas Febri, sepertinya ada juga di sini. Jadi memang hubungan antara Esri Indonesia dan BINUS itu sudah sangat lama seperti itu. Nah, ini sedikit info juga tentang proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa intern kita sebelumnya. Contohnya ini dari sisi pariwisata, kita bisa membuat aplikasi untuk sistem informasi gitu. Kemudian kita bisa membuat dashboard dalam menceritakan mana sih atau memonitor kerusakan jalan yang ada misalnya. Kemudian ini ada contoh juga di sisi persampahan ketika kita ingin melakukan pengangkutan sampah ataupun misalnya recommended food sites gitu. Nah, ini kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian ingin melihat berbagai macam galeri gitu ya, aplikasi yang sudah dibuat bisa dilihat di edu.onemap.id page gallery. Nah, ini contoh lain di mana tidak harus teman-teman mengetahui geografi, GIS, geoscience terlebih dahulu, karena ini contohnya ada dari mining engineering student, dia tidak memiliki, maksudnya tidak terlalu banyak gitu ya informasi tentang GIS ataupun geografi, tapi dia sudah bisa membuat aplikasi. Dan dari political science pun juga dia sudah membuat sebuah cerita tentang political science yang ada di Natuna. Kemudian ini contoh-contoh lainnya, misalnya teman-teman Bapak Ibu sekalian ingin membuat custom, ini contohnya ada project mengenai custom ArcGIS Pro with SDK for Net untuk mining, contohnya. Juga ada aplikasi lain, misalnya untuk e-campaign, untuk pemenangan pilkada. Ini contohnya juga bisa menggunakan salah satu aplikasi kita namanya Business Analyst untuk menentukan lokasi yang tepat untuk mengembangkan bisnis gitu ya. Contohnya untuk
klien retail. Dan saya berharap sih dari project-project yang mungkin nanti teman-teman Bapak Ibu akan buat bisa dikembangkan, diarahkan ke ranah yang lebih tinggi, misalnya untuk publikasi ilmiah atau contohnya untuk kompetisi gitu. Ini contohnya ada tim mahasiswa dari UNES sudah membuat aplikasi saat internship dan mereka memenangkan juara kedua lomba International Story Maps Competition di S3 Global seperti itu. Ya, dan program internship sendiri, program yang dikerjasamakan dengan BINUS saat ini merupakan salah satu program kami dalam mendukung program MBKM atau Merdeka Belajar ya. Sebenarnya ada program-program lainnya juga yang baru akan launching di bulan ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diterima dengan baik, semoga bisa bermanfaat. Saya buka kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman ingin bertanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nadira. Silakan jika mungkin ada yang mau bertanya. Bu Nadira, untuk share untuk training nanti berarti langsung akan dikirim langsung undangannya lewat email masing-masing ya, Bu? Iya, benar Bu. Dan ya, kita akan buka training sebenarnya di minggu depan, dimulai hari Selasa. Tapi ini khusus untuk dosen sih sebenarnya gitu. Nanti baik, dosen dulu ya, Bu. Baik-baik. Ya. Baik. Bu, ada yang tanya Pak Gusti Pangestu, silakan Pak Gusti. Permisi Bu Nadira, mau tanya ya terkait tentang apa proyek yang akan dilakukan oleh mahasiswa nanti itu apakah idenya murni dari mahasiswa atau nanti ada tim atau ada kegiatan tertentu yang buat tentang ide itu? Lalu itu satu, terus yang kedua apakah mahasiswanya itu nanti berkelompok atau satu-satu? Mungkin Pak Gusti saya bantu jawab untuk yang hal ini karena kebetulan ini menyangkut dari pelaksanaannya. Jadi untuk semua mahasiswa dan yang sudah ditugaskan nanti ke dosennya masing-masing rata-rata terdiri antara 10 sampai 12 mahasiswa. Kurang lebih, kecuali mungkin dari Bandung tidak sebanyak itu ya Pak. Nanti setiap mahasiswa itu kita sudah kelompokkan. Jadi satu dosen itu akan kurang lebih 4 grup. Terdiri dari 4 grup dan satu grup itu terdiri dari 3 mahasiswa. Nah, mengenai topik itu silakan boleh berasal dari mahasiswa, boleh juga dari dosen. Nah, sebaiknya kalau kedua belah pihak itu juga sudah mempersiapkan. Sehingga ketika nanti ketemu, tentunya bisa dilakukan diskusi mengenai topik-topik yang akan dikembangkan selama 1 semester. Seperti itu Pak Gusti. Tapi nanti Bu Nadira boleh menambahkan, silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Gusti atas pertanyaannya dan Bu Jurika ya sudah menjawab. Jadi ya seperti yang Bu Jurika sudah sampaikan seperti itu. Dan nanti sih mungkin ada juga proyek-proyek yang cukup prospektif gitu ya dari sisi kami, tapi nanti akan kami lihat lagi berdasarkan latar belakang background dosennya dan mahasiswanya. Jadi apa sih yang lain gitu, antara background yang Bapak Ibu dan teman-teman miliki dengan nanti prospek proyek yang bisa dikerjakan seperti itu sih. Tapi untuk sekarang kalau misalnya sudah ada ide apa sih yang bisa dikembangkan itu silakan boleh dicoba di list aja seperti itu gitu. Mungkin nanti ketika Bapak Ibu dosen mengikuti kelas kami gitu ya, minggu depan sudah mulai lebih terbayang gitu daripada yang barusan saya paparkan gitu tentang GIS. Apa sih yang bisa dilakukan? Baik, terima kasih Bu Nadira. Sama-sama.
Pak Gusti, mudah-mudahan udah kejawab dan udah jelas ya. Ya Bu, terima Apa kasih yang Bu Jurika. disampaikan. Baik, silakan masih ada lagi. Baik dari mahasiswa, boleh silakan bertanya. Berarti kalau gitu sudah tidak ada ya mengenai pertanyaan untuk dengan Esri. Oh, ini ada yang tanya di chat. Apakah proyeknya harus berhubungan dengan GIS atau berbeda dengan topiknya? Mungkin Bu Nadira bisa membantu. Kalau bukan topik GIS, apakah boleh atau tidak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebentar. Iya, karena memang kita merupakan perusahaan berbasis GIS gitu ya, teknologi pemetaan. Jadi sih harus berhubungan dengan GIS. Tapi sebenarnya apapun itu bisa dihubungkan gitu dengan GIS karena kita cuma berbasiskan lokasi. Misalnya teman-teman di sini apa namanya? Misalnya teman-teman di sini tuh menatap layar gitu, itu udah ada XY-nya gitu, itu udah ada data lokasi. Jadi sebenarnya sangatlah beragam gitu. Kalau misalnya masih bingung apa sih peta bisa melakukan apa gitu, itu sebenarnya sangat banyak sih yang bisa dilakukan gitu. Jadi nggak perlu khawatir apa aja proyek yang bisa dilakukan dengan GIS. Sebenarnya apapun sih itu tidak terbatas sih. Kalau misalnya teman-teman lebih suka ke machine learning, itu pun bisa dikombinasikan dengan GIS. Misalnya ingin membuat aplikasi berbasis pemetaan misalnya juga. Jadi sangatlah banyak sih, tidak terbatas gitu. Tetap harus GIS pastinya kalau dengan S3. Mbak Nadira, sorry. Oh Mungkin iya. bisa tambah. Oh boleh. Ya, halo Mas Febri. Halo. Ya, perkenalkan ya, nama saya Pak Putra. Ya, dosen juga sekaligus karyawan S3 juga di Professional Campus. Jadi kalau memang teman-teman punya proyek dan ada komponen berbasis peta gitu ya, atau ada semacamnya, mungkin juga bisa dimasukin gitu sebagai proyek atau semacamnya untuk penelitian. Itu juga bisa kok. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan harus ada sedikit, kalau di kita itu memang ada ya berbau pemetaan atau semacamnya. Tapi kalau misalnya hilang semua, kayaknya nggak mungkin deh kalau di kita gitu. Yang penting kalau misalnya teman-teman punya ide atau misalnya punya proyek yang berkaitan mungkin pengen bikin aplikasi spesifik yang dimana itu ada informasi berbasis wilayah, itu bisa kita juga bisa ajuin aja ke kita untuk kita coba akses. Oke, sip. Thank you Mas Febri untuk tambahannya. Ya, jadi mungkin kalau ada sedikit ada tentang wilayah ataupun tentang pemetaan itu sangatlah boleh. Ya. Apapun yang ada XY ya. Apapun itu. Ya, contohnya yang paling gampang mungkin kan sekarang dampak dari pandemi itu juga banyak ya. Mungkin kita mau tahu tentang data kemiskinan di satu daerah. Contohnya itu seperti itu bisa kan ya Pak Febi ya? Sama Bu Nadira ya. Datanya gitu. Yang penting datanya ada bisa kita tahu. Mungkin kalau di computer science ini kan pikiran bikin aplikasi gitu ya, mungkin bikin kayak semacam Gojek tapi kayak semacamnya atau kayak gimana gitu ya, atau bisa memanfaatkan kayak geoprocessing atau semacamnya di kita, itu aja gitu. Itu banyak banget ya memang. Ya, jadi kalau saya harapan saya sih dengan adanya mahasiswa lulus dari internship gitu, kita nggak hanya otomatis berdasarkan data, tapi lebih ke arah aplikatifnya itu sih Bu. Baik, ya.
dan itu memang sangat cocok banget dengan computer science. Tapi Ya. juga bagi para mahasiswa harap diingat, bukan tadi Bu Nadira ada sampaikan, ada memang ini kita dimudahkan ya, dimudahkan. Tetapi bukan berarti juga kalian akan jauh yang dari namanya coding atau programming ya. Tetap ilmu itu juga kita akan terapkan. Yakinlah para dosen pembimbing ini pasti akan menyuruh kalian ya sedikit, mungkin ada sedikit untuk ada tambahin codingnya atau mungkin ada harus di-customize sesuai dengan nanti topik-topik yang dipilih. Jadi jangan takut juga kalau tidak ngoding gitu ya, tetap ada codingannya. Gitu. Jangan takut, oh Bu, saya kalau masuk sini ilmu saya nanti ilmu coding saya akan hilang atau makin kabur. Enggak. Tetap nanti para dosen pembimbing juga akan meminta kalian untuk melakukan codingan ya. Dan tolong ini juga diingat, ini adalah proyeknya setahun ya. Jadi proyeknya setahun, nanti juga ini bisa menjadi bahan skripsi kalian. Ya, mudah-mudahan dengan nanti kita sudah mappingnya kalian bertiga, di mana memang syarat untuk skripsi membuat skripsi bisa maksimal bertiga, itu Anda sudah benar-benar dimudahkan, nanti sudah ada topiknya, termasuk juga sudah ada bisa tinggal mungkin mencari bahan atau data-data yang diperlukan selama pembuatan proyek ini. Ya, mungkin itu kira-kira masih ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut mungkin karena mungkin Bu Nadira juga waktunya terbatas. Kalau ada yang masih mau bertanya mengenai itu untuk ke Mbak Nadira silakan. Baik Bapak Ibu dosen maupun para mahasiswa silakan. Tidak adakah lagi? Bu aja nih, udah ya, mungkin berarti ya, kalau dari untuk topik esrinya ya, dari esrinya itu sendiri. Tenang, di sini masih ada Pak Febri, memang Pak Febri udah disuruh, memang dipilih khusus untuk membantu kita, jadi kalau ada yang saya nggak bisa jawab, nanti ada Pak Febri. Kita sudahkan dulu dengan Bu Nadira ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih Bu Nadira untuk waktu dan penjelasan yang sudah disampaikan. Berarti akan ada training, itu juga mahasiswa sambil menunggu waktu untuk training, para mahasiswa juga bisa mencoba mencari kira-kira topiknya, tentunya juga nanti akan didiskusikan dengan dosennya. Dosennya juga mungkin sudah punya topik, nanti juga akan didiskusikan dengan para mahasiswanya. Baik, mungkin itu terima kasih Mbak Nadira. Kalau Mbak Nadira mau meninggalkan Zoom meeting ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Silakan. Baik, teman-teman, sekarang saya akan lanjutkan dengan karena tadi ya sesuai dengan kondisinya kita kalian tidak seperti ada di kantor ya, magangnya di perusahaan. Nah, tetapi untuk hal-hal lainnya tetap sama dengan intensif. Nah, ini saya akan share sedikit mengenai pembuatan laporan bulanan. Ya. Untuk berikut ini saya sampaikan template untuk laporan bulanan. Ya, ini laporan bulanan, tetap kalian buat ada nanti terdiri dari 3 bab, di mana bab 1 itu pendahuluan. Pendahuluan apa yang diisi di situ adalah tentang profil perusahaan. Nah, tentunya jika kalian akan magang di AWS, ceritakan tentang AWS itu sendiri. Jika kalian untuk program Bangkit itu kalian bisa ceritakan tentang Google dan program Bangkit itu sendiri. Di sini ada sejarah
Maaf ya, ini mestinya kelihatan semua ya. Saya perlu Iya, Bu. saya perlu besarin dikit. Nah, seperti itu. Nah, untuk bab 1 itu hanya kalian isi di bulan pertama saja jadinya. Jadi kalau berarti submit laporan Februari dan Maret itu cukup di bulan pertama. Jadi bab 1. Di bulan kedua Anda tidak perlu lagi menuliskan lagi bab 1 ini. Nah, di bab 2 itu lebih berisi kepada laporan kegiatan. Jadi mulai dari proses kegiatan bisnisnya, kegiatan di perusahaan, jadi berarti kegiatan nanti di AWS, di Esri, dan kegiatan di Google Bangkit, apa yang akan tercapai, dan pencapaian dari learning objective itu sendiri. Nanti Anda akan pisahkan kegiatannya itu menjadi 3 bagian dari segi technical kompetensi. Jadi kira-kira kalau Anda belajar umpamanya machine learning, apa saja yang diperlukan untuk mempelajari machine learning atau ada lagi di topik mana. Ya. Terus soft skills-nya nanti sebenarnya sudah ada dicentang. Anda tinggal menjelaskan BINUS graduate atributnya yang sudah dipilihkan untuk kalian. Jadi umpamanya open-minded gitu ya. Nah, Anda harus menjelaskan kira-kira penerapannya di dalam melaksanakan 3+1 ini modelnya seperti apa. Terus proyek yang dikerjakan. Nah, selanjutnya yang paling penting juga itu bagaimana Anda menuntaskan tugas dan menangani masalah. Jadi ini Anda akan buat berdasarkan per minggu. Ya, buat minggu pertama tugas apa yang dituntaskan, tugas kedua, minggu kedua tugas apa yang Anda selesaikan, dan jika ada masalah Anda juga bisa menjelaskan di dalam bab sini. Dan terakhir di bab 3 itu berisi kesimpulan. Anda memberikan kesimpulan apa yang Anda pelajari, apa yang Anda dapatkan di selama 1 bulan tersebut. Ya, ini template laporannya. Nanti juga akan kita bagi baik ke dosen maupun bagi ke mahasiswa nanti lewat lewat line kita bisa bagi di situ. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada pembedaan. Jadi baik yang mengambil kelas untuk training AWS, Google Bangkit maupun Esri, tetap pelaporannya sama menggunakan template yang tadi. Kira-kira apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, ada yang angkat tangan. Silakan, Lionel. Tes, halo? Ya, kedengeran. Ya, Bu, saya masih mau nanya ya tentang alternative track. Itu jadi kan di apps-nya kan saya udah masuk ke alternative track itu nanti kita dialokasiin sama ke Esri. Ke Esri. Kita langsung dialokasiin ke Esri. Iya, betul. Jadi nanti kita cuma tinggal nunggu aja buat info dari Esri-nya, apa dari BINUS-nya? Dari BINUS-nya dan juga dari Esri-nya, karena pasti kamu akan diundang training, terus kamu juga akan akan dikelompokkan bersama dengan dosen pembimbing. Itu dikasih tahu lewat email, BINUS email apa? Iya. BINUS email yang sudah terdaftar di BINUS ACID. Setelah ini. Tapi juga langsung, sorry ya, kalau nggak salah dari Esri dia akan menggunakan Teams ya, nanti juga bisa. Jadi ACID-nya sih mestinya bisa masuk ya di Teams. Jadi habis meeting yang ini, kita jadi tinggal nunggu aja dari email dari BINUS sama Esri buat trainingnya. Iya. Saat ini juga mungkin kalau para dosen, kalian sudah tahu para dosennya, di sini kan ada dosennya. Kalau memang diperlukan breakout room untuk diskusi langsung dengan dosen, bolehlah. Silakan ya Bapak Ibu dosen jika mau minta breakout room. Kebetulan juga para mahasiswanya sudah ada. Nanti kita juga bisa bikin breakout room
supaya para mahasiswa bisa ketemu langsung dengan dosen-dosennya. Di sini sudah ada para dosennya juga. Oh iya, satu lagi Bu, dosennya itu, dosen pembimbingnya itu kita tahunya dari mana ya Bu? Dari apps Binusnya apa? Iya, dari apps Binus. Apakah sudah muncul nggak? Saya adanya baru yang supervisor faculty doang. Nah, itulah dosen pembimbing kamu. Oh, Siapakah namanya? Muhammad Fikri. Oke, Pak Muhammad Fikri kayaknya ikut bergabung hari ini. Oh, oke. Anda bisa PM, bisa cari juga di bagian chat untuk PM langsung dosennya, boleh silakan. Oke. Makasih ya Bu. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, para mahasiswa semuanya ini untuk termasuk juga Bapak Ibu dosen, saya sudah mappingin antara mahasiswa dengan dosen. Jadi mestinya kalau tidak ada masalah dalam hal pendaftaran keuangan, pendaftaran dan keuangan, mestinya para dosen pembimbing sudah akan muncul di Binusmaya Bapak Ibu, para Binusmaya para mahasiswa. Oke, selanjutnya saya jawab dulu pertanyaan. Ada yang angkat tangan? Pasha mau tanya lagi? Silakan. Selamat sore Bu. Iya, saya mau nanya Iya. terkait yang laporan bulanan tadi Bu. Saya kan di program Google Bangkit itu untuk kegiatan proses kegiatan bisnisnya di sini apa ya Bu? Bisa Anda tuliskan berupa training kan, ada training seperti itu. Jadi model yang Anda dapatkan seperti apa selama melaksanakan program ini. Jadi berarti ada training, mungkin bisa Anda tulis face to face, ada mungkin tugas online atau ada project, ada presentasi seperti itu. Oh, jadi lebih kayak ke metode yang saya dapat di Bangkitnya ya? Oh. Iya, itulah proses bisnisnya seperti itu. Oh, oke Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya lanjut ke Jeremy. Oh iya, selamat sore Bu. Sore. Saya ingin menanyakan soal yang tadi awaiting Bu. Kalau seandainya awaiting itu kita ngurusnya gimana Bu? Dia awaiting. Nah, awaiting-nya itu kamu tahu nggak? Setidaknya kamu bisa mengira nggak kamu apa gitu loh. Apakah memang masih ada masalah pembayaran atau apa? Karena kalau pembayaran berarti kamu harus ke SSC. Kalau pembayaran sih udah lunas semua Bu. Oke. Di sini kan ada tertera nih Bu. Kamu di mana? Saya sih di Google Bangkit Bu. Oh, berarti karena belum assign site supervisor. Iya, site supervisor-nya masih not mapped, Bu. Iya, itu makanya awaiting. Itu assign-nya di mana, Bu? Nanti yang assign memang dari Pak Yosa, dari Google Bangkitnya sendiri. Nanti saya juga akan koordinasi abis ini. Mungkin masih ada kendala karena memang kan untuk Google Bangkit sendiri kalau kalian tahu ada 3.000 peserta dari seluruh Indonesia. Untuk Binus sendiri juga ada 200-an. Nah, mungkin masih ada kendala untuk penginputan, untuk assign site supervisor. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Oke, terima kasih. Jeremy udah ya, udah beres. Selanjutnya, Rafli. Rafli, silakan. Rafli. Rafli, oh ternyata salah angkat tangan, tunggu jadi nanya. Oke, kalau tidak, nah untuk Bangkit, jadi nanti tetap kita melaksanakan programnya 6 bulan ya. Ini ada yang bertanya. Saya ingin bertanya untuk Bangkit itu sekitar 4 bulanan. Sedangkan Energis-nya 6 bulan. Nah, 2 bulannya itu ngapain? Pasti ada tugas yang akan diberikan oleh dosen pembimbingnya. Ya, pasti ada tugas. Jadi tetap teman-teman tolong dicatat dan pastikan bahwa kalian melakukan magang ini khusus untuk Google Bangkit dan AWS itu kalian melaksanakan programnya selama 6 bulan.
Jika materinya memang selesai lebih cepat, tetap nanti akan ada tugas baik dari dosen maupun jurusan yang kalian harus menyelesaikan sehingga 6 bulannya tercapai untuk Anda melaksanakan program 3+1 ini. Nah, khusus untuk Esri, nanti kita akan menjalankan ini selama 12 bulan. Baik, saya rasa cukup ya. Kejawab ya, ini yang bertanya. Yang bertanya Ferdinand. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Bapak Ibu dosen, apakah karena ini mumpung mahasiswanya sudah ada, mau dipakai untuk ke breakout room dengan mahasiswanya atau gimana Bapak Ibu dosen? Atau nanti saja Bapak Ibu dosen membuat WA group bareng dengan mahasiswa atau gimana? Mungkin saya butuh masukan dari Bapak Ibu dosen. Mungkin kalau masukan saya karena jumlahnya juga banyak, Bu Jurika, langsung koordinasi dengan dosen pembimbing saja, tapi nanti mungkin mohon bantuan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sekarang ini prosesnya sedang saya emailkan juga untuk list mahasiswanya, begitu juga dari mahasiswa. Jika teman-teman dosen tidak ada list dosen di dalam layar sistem gitu ya, lalu nanti silakan koordinasi ke saya biar saya bisa bantu untuk informasikan. Jadi nanti mungkin bisa langsung dari Bapak Ibu dosen mengisi link form yang memang sudah saya kirimkan PM satu persatu Bapak Ibu. Jadi nanti mau diinformasikan channel mana saja yang bisa untuk diinformasikan kepada mahasiswanya. Ya. Bapak Ibu dosen, memang saat ini jika memang secara di aplikasi Binus Maya, saat ini Bapak Ibu belum bisa melihat list mahasiswanya. Karena ini kita ada migrasi aplikasi ya. Seperti Bapak Ibu tahu, kalau aplikasi dulu yang dikembangkan oleh SOCS, kita punya list studentnya. Nah, saat ini karena migrasi ke Binus Maya, proyeknya mungkin cukup besar, jadi ada tahapannya mungkin belum selesai. Nah, nanti Bapak Ibu dosen, Bu Ajani akan mengirimkan list mahasiswanya ke email Bapak Ibu dosen saat ini. Jadi kita juga akan bergerak dulu secara manual supaya waktunya juga kan berjalan terus. Jadi kita akan kirimkan daftar mahasiswanya ke email Bapak Ibu dosen. Nah, dari segi mahasiswa kita juga akan kasih tahu siapa. Tapi kalau dari mahasiswa, mestinya dia sudah muncul di Binus Maya, siapa dosen pembimbingnya. Gitu. Oke, saya lihat dulu ada yang angkat tangan. Jessica, silakan. Jessica, silakan. Iya, Bu. Sore, Bu, saya ada beberapa pertanyaan ini, Bu. Iya. Buat AWS Educate. Aduh, bentar. Oke, jadi kami kan dalam 1 minggu itu ada 3 kali lecture, Bu. Dan juga ada GSLC setelah lecture itu. Jadi pada logbook itu kami cukup tuliskan yang lecture aja atau yang GSLC juga ya, Bu? Semuanya. Jadi setiap hari kamu pasti ada kegiatan. Entah memang kamu mengerjakan tugas, belajar mandiri, jadi tiap hari kamu harus ada kegiatan. Karena apa yang tadi saya bilang, saya akan melihat 1 minggu apakah 40 jam kamu itu terakupasi dengan baik. Karena yang tadi saya bilang, kalian melaksanakan program 3+1 ini, setidak-tidaknya kita minta kalian ada belajar atau mengerjakan tugas atau mendengarkan pengajaran itu adalah dalam 1 minggu kurang lebih 40 jam. Oke, baik, Bu. Oke, berarti kalau misalnya hari libur atau KP itu tetap kita isi seperti biasa ya, Bu? Misalnya ada pembelajaran sendiri, jadi isi pembelajaran sendiri seperti itu. Kalau hari libur, kalau sistemnya belum keblok,
karena kalau di aplikasi SOCS sebelumnya kan itu kalau Sabtu Minggu kita sudah blok, jadi udah tulis off. Nah, kalau belum ke blok ya kalian silakan tulis off aja. Nah, kalau ada tentunya kan kita cuma tetapkan kalian bekerjanya Senin sampai Jumat ya. Nah, sisanya tapi tadi yang untuk Google kan saya sudah sampaikan karena ada keterbatasan beda waktu dengan dari Amerika itu, nah kemungkinan kalian tuh ada pengajaran yang dilakukan hari Sabtu. Atau juga bisa saja karena praktisinya biasanya juga Senin sampai Jumat itu dia ada kerjaan kantor. Nah, praktisi mungkin baru bisa memberikan pengajaran di hari Sabtu ataupun bahkan Minggu. Nah, itu tidak apa-apa ditulis kalau sudah di blog, nanti kalian boleh catat di hari berikutnya. Jadi kalau Sabtu Minggu di blog, kalian tulis di hari Senin. Itu untuk yang Google. Nah, kalau AWS, saya rasa kayaknya untuk pengajarannya cuma Senin sampai Jumat. Kita tidak menjadwalkan Sabtu Minggu juga kalian bekerja atau belajar. Baik, Bu. Saya ada satu lagi, Bu. Untuk site supervisor untuk AWS Educate itu siapa ya, Bu? Soalnya site supervisor khusus untuk AWS itu sama. Baik dosen pengajar di kelas maupun dosen pembimbing itu akan sama. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Sama. Sore. Ya, sore. Saya lanjutkan, Jessica sudah. Saya lanjutkan ke Alvin, silakan. Iya, selamat sore, Bu. Iya, silakan. Ini tentang yang internship app saya. Kan suruh update profile ya, Bu. Nah, ini sudah saya update profile, cuma setelah saya submit hanya loading saja, Bu, dari jam 3. Iya, nah itu tadi kayaknya mungkin Alvin datang terlambat ya. Hal ini tadi udah beberapa teman Anda yang tanya di sebelumnya. Kalau untuk kendala aplikasi, saya tidak bisa tangani langsung. Jadi kalau ada kendala aplikasi, kamu SS aja. Nanti email ke Internship Center, Anda bisa sisi ke saya dan Bu Ajani. Oh iya, kalau boleh tahu emailnya Internship Center apa ya, Bu? Ada di kolom chat ya, nanti saya kirim. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu Ajani. Sudah ya, Alvin? Iya, Bu. Terima kasih. Oke. Saya pindah ke Naufal. Silakan, Naufal. Ya, Bu. Saya mau nanya beberapa pertanyaan, Bu. Saya masih belum paham yang tentang learning plan, Bu. Itu gimana ya, Bu? Naufal, waktu pre-departure program datang nggak penjelasan tentang aplikasinya? Datang, tapi belum paham, Bu. Belum sempat tanya. Kenapa nggak ditanya saat itu? Iya, belum ya, Bu. Oke. Apa yang kamu tidak paham? Tentang mengenai learning plan itu maksudnya gimana, Bu? Apakah kita ngisi apa gimana, Bu? Saya belum paham. Oke. Nanti petunjuknya mungkin kita juga bisa share. Tapi kalau untuk pengisian learning plan akan dimulai penetapannya dulu ketika sudah ada site supervisor. Jadi pertama akan di-assign dulu site supervisor, nanti habis itu ada tektokannya. Jadi ada alurnya, ada alur flow prosesnya. Jadi ketika sudah di-assign site supervisor, nanti baru bisa dilakukan pengisian dari learning plan tersebut. Gitu. Oh, begitu, Ibu. Selanjutnya, saya mau nanya, Bu. Oke. Buat make sure aja isi logbook itu dua-duanya yang di Kemdikbud sama yang ini, Bu, sama yang di BINUS ya, dua-duanya diisi ya. Betul. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Dinda, silakan terakhir ya, karena kita cuma sampai jam 5. Dinda, silakan. Selamat sore, Bu. Iya. Iya, saya mau tanya untuk yang BINUS Esri itu durasi ininya berapa lama ya, Bu? 6 bulan atau 12 bulan? 12 bulan, 2 semester, jadi 1 tahun. Tadi kan saya sudah sampaikan, kalian akan mengerjakan kurang lebih pemahamannya gini, akan selama 2 semester, di mana semester pertama kemungkinan kalian akan bikin sesuatu yang sifatnya dulu basic, nanti kalau di semester kedua itu akan lebih advance,
lebih complicated lah ya. Nanti mungkin akan disuruh ngoding oleh dosennya, sehingga nanti bahan yang kedua itu bisa dipakai juga sebagai bahan skripsi kalian. Baik, berarti saya sekarang mulai di semester 6 sampai di semester 7. Berarti untuk semester 7 nanti nggak ada kesempatan kita untuk milih perusahaan lain ya, Bu? Maksudnya pindah ke jalur internship biasa? Ini udah jalur internship biasa, Dinda. Oh. Oke, jadi kita nggak ada lagi alternatif. Oh, kemarin semester ini. soalnya untuk yang internship kemarin itu briefingnya ini tuh cuma sampai 6 bulan alternatifnya, Bu. Jadi nanti di semester 7 kita bisa milih perusahaan semula seperti semester 6 kemarin. Berarti kalau ini 12 bulan saya sudah update ke internship center mengenai bahwa untuk penempatan di Esri itu adalah 1 tahun. Nah, mungkin belum sampai ke kalian. Nah, saat ini saya sampaikan bahwa untuk penempatan di Esri itu adalah 1 tahun. Oke, baik Bu. Terima kasih. Terima kasih Dinda. Terakhir Chandra. Selamat sore Bu. Mau nanya Bu, untuk silakan. monthly report itu bagaimana konsepnya ya Bu? Putus-putus apa? Monthly report. Monthly report kenapa? Iya, kedengaran monthly report. Iya, kenapa monthly report? Cara submitnya dan tanggal cara berapa? submitnya. Jadi gini, diharapkan kalian bimbingan dengan dosen pembimbing itu adalah setiap awal bulan. Jadi setiap awal bulan kalian mestinya nanti kalau udah rapi awal April lah kalian bimbingan. Nah, dengan membawa laporan bulan sebelumnya. Nah, untuk submit laporan bulanan itu nanti lewat Binus Maya, nanti ada kolom monthly report, di situ kalian submit. Tetapi pada saat kalian bimbingan face to face online dengan dosennya, itu adalah kalian juga membawa laporan bulanan. Karena itu sebagai bahan yang dipakai pada saat bimbingan dengan dosen pembimbing. Ya, cukup jelas? Ya Bu, satu lagi dong Bu, ya jelas. Boleh. Iya. Satu lagi untuk AWS Educate itu kan ada GSLC. Nah, itu kan ada absensi Bu. Apakah absensinya itu ngaruh? Ngaruh dong. Tetap semua apa yang kalian kerjakan lewat AWS akan berpengaruh kepada program ini. Tadi cuman yang ditanyakan sama Jessica, apakah GSLC agar terdata absensi untuk terdata absensi di Binus itu gimana Bu untuk GSLC-nya? Apakah forum atau gimana? Oke. Kalau untuk mekanisme GSLC-nya seperti apa, mestinya ngikutin pengarahan dari AWS-nya itu sendiri saja sih. Tetapi untuk bukti lainnya adalah kalian tetap mencatat aktivitasnya lewat logbook yang ada di Binus Maya. Nah, tapi untuk saat ini yang karena belum selesai. Gitu ya, Bu? Nah, untuk saat ini masih catat manual ya sebelum sudah kebuka di dalam Binus Maya. Oke, itu aja. Kejawab, Chandra? Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke. Iya. Oke, terakhir ya Vincent. Soalnya saya perlu tutup ini. Ya, Bu Jurka, saya mau nanya mengenai tadi katanya untuk monthly reportnya itu submitnya lewat Binus Maya ya, Bu? Iya, ada kolomnya. Itu dan mulai itu untuk submitnya, untuk uploadnya. Terus? Untuk mulai submitnya itu bisa dari kapan ya? Nanti ketika logbook kalian sudah terbuka, itu pasti akan kebuka juga untuk monthly report-nya. Tapi saat ini, kalau belum kebuka, tetap pada saat bimbingan dengan dosen pembimbing itu bawa logbook-nya. Itu menunya bisa monthly report-nya. dari mana, Bu? Menu monthly report-nya? Iya. Iya, nanti di Binus Maya. Nanti di Binus Maya. Oke, Bu. Saya mau nanya satu lagi, Bu. Boleh. Kan untuk Google Bangkit itu ada 2 logbook ya, yang Kampus Merdeka dengan yang Binus. Iya. Dan masing-masing ada dosen pembimbingnya juga. Iya. Dan kebetulan untuk dosen pembimbing saya itu berbeda keduanya.
yang kampus Merdeka dengan BINUS. Ya, yang kalian patokan terakhirnya adalah yang ada dari BINUS. Oh, oke. Ya. Ya, Bu. Terima kasih. Baik. Cukup ya, teman-teman. Mungkin Bapak Ibu dosen ada yang mau ditanyakan? Permisi, Bu. Oh, siapa ya? Tidak raise hand. Saya nggak bisa raise hand di sini soalnya. Oh, siapa ya? Oh, bisa sebut namanya aja, siapa? Ya, nama saya Evan Albert. Jadi saya mau tanya, Bu. Jadi kan tadi Ibu pada bilang S3 itu 12 bulan ya, 1 tahun Iya, itu. iya. Tapi kami ini master track, untuk master track ini kami katanya itu 6 bulan. Oh, Jadi iya. semester 7 udah S2 katanya. Itu jadi Iya. gimana ya, Bu? Oh ya, tentunya sesuaikan dengan programnya. Karena master track memang cuma magangnya 6 bulan, ya berarti kamu 6 bulan saja. Oke, berarti sesuai dengan prosedurnya saja ya? Iya, betul. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, demikian. Mungkin ada yang saya kelupaan, Bu Ajani? Tidak ada ya, Bu? Saya rasa tidak, Bu. Oke. Terakhir, Bapak Ibu, ini ada jadwal untuk training Esri, tetapi seperti tadi yang Bu Nadira sampaikan, Bapak Ibu nanti akan dapat email, tapi kira-kira ya Bapak Ibu mungkin bisa mengosongkan waktunya di Selasa, Rabu, dan Kamis. Seperti ini untuk trainingnya. Nanti setiap untuk training, kita baik para mahasiswa dan dosen itu akan, jangan lupa kita juga akan mendapatkan sertifikat dari Esri. Jadi ini sangat berguna ya untuk portofolio kita. Mungkin CV kita akan juga menjadi lebih bagus dengan tentunya dengan ada sertifikat yang akan disampaikan oleh Esri. Ya, untuk Bapak Ibu dosen S3 atau sedang melakukan S3, ini juga kesempatan untuk sama-sama dengan mahasiswa melakukan research dengan bisa juga menggunakan data-data. Pak Alex ada nggak ya? Nanti mungkin ada data-data yang memang diperlukan, bisa juga nanti bisa di-share atau bisa minta untuk topiknya ke Pak Alex Sander ya. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup ya, Jan. Ada yang kelupaan nggak? Enggak, Bu Jurika. Oh iya. Terima kasih Bu Ajani. Sama-sama. Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Untuk S3, nanti saya juga akan sampaikan apakah Bapak Ibu dosen yang akan menjadi site supervisor atau apakah dari S3 akan ada site supervisornya sendiri. Mohon maaf, ini memang belum sempat disampaikan. Nanti saya akan sampaikan berikutnya. Tetapi kalau untuk AWS itu adalah dosen pembimbing itu sama dengan dosen site supervisor dengan site supervisor. Untuk Google Bangkit, site supervisor itu nanti akan di-assign oleh Google Bangkit sendiri dari Pak Yosa. Dan untuk untuk dosen pembimbing adalah untuk yang dari Google Bangkit itu adalah yang ada di BINUS Maya. Seperti itu. Apakah saya perlu recap lagi? Baik, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Semoga Senin sudah bisa mulai proses bimbingan dan menjalankan D+1-nya dengan lancar. Terima kasih, selamat sore. Nanti untuk materi, kemudian notulennya akan dikirimkan ya untuk Bapak Ibu maupun dari sisi mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih. Chat masih ada pertanyaan dari Rian Richardo. Oh, oke. Baik, terima kasih Bu. Aku sudah diingatkan. Rian Ricardo.
Website enablement saya masih muncul opsi choose track. Apakah saya masih memilih? Saya sendiri memilih program Bangkit. Apakah sekarang Rian udah tercatat di program Bangkit nggak ya? Atau ada masalah sebenarnya Rian? Sedang mengikuti juga. Nah, sebelumnya sudah ke log di situ atau belum ya Rian? Sore Bu, saya dari audio aja. Apa? Sebelumnya sudah tertera programnya itu internship Bu. Ya, tapi apakah sudah di penempatan di Bangkit atau belum? Sudah. Di sini juga tertera sudah showing your activity itu Google Bangkit program. Oh, Posisinya tiba-tiba. itu cloud computing. Nah, ini kan mungkin seperti yang sebelumnya yang lain-lain ada kendala dari aplikasi. Kamu SS aja, nanti dikirim email seperti yang Bu Ajani sudah sampaikan. Atau mungkin ini sebenarnya lagi ada proses apa ya? Nanti coba itu mungkin karena ini kayaknya ada beberapa yang hampir sama. Nah, nanti di screen shoot aja, nanti boleh disampaikan lewat email yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ajani. Biar kita bisa tahu kendala aplikasinya di mana. Bisa kita sampaikan. Begitu ya, Baik, Bu. Rian? Terima kasih, Bu. Ya. Baik. Learning plan itu akan tercipta ketika site supervisor-nya sudah ditentukan, Novia. Ya, oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Dengan ini saya tutup untuk meeting kita hari ini. Selamat sore. Bu Ika, nanti aku WA ya sebentar lagi ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Jurika. Terima kasih Bu Jurika. Terima kasih Bu Ajani. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ajani. Terima kasih. Thank you Bu Ajani. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih Bu. Iya, Lause. Ya, terima kasih. Maaf Bu, saya lupa tadi Bu mau bertanya. Cara dapetin kontak dosen pembimbing dari mana ya Bu? Iya, saya sudah info, kamu udah join belum di grup 1+1? Sudah Bu. Sudah ya, nanti 1-2 hari ini kita akan informasikan ya ke mahasiswa masing-masing ya. Oke Bu, terima kasih. Dan oleh dosen, makasih. Oke. Permisi Bu. Permisi Bu. Iya Jeremy. Itu kontak apa namanya grup 3+1-nya itu di mana ya Bu? Line atau? Di Line. Oh, belum, bentar ya. Saya udah pernah info di grup angkatan ya. Nanti dicek di situ ya, Jeremy. Oh, oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Pak Arif Andi, kita close saja Pak Arif. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan Binusian, untuk hitungan 3, 2, 1 akan saya end meeting for all ya. Oke, 3, 2, 1, terima kasih.